Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kehadirat ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan melihat dari open posisi yang sudah ada. Sebelumnya ada beberapa kali open posisi saya memang tidak saya tayangkan di dalam video ini. Karena apa? Pada saat itu saya hanya mencoba tidak berdasarkan uh, file yang besar, tapi saya mencoba melihat dengan posisi time frame yang kecil. Sedangkan saya melihatnya dari time frame yang kecil, terus mengabaikan dari time frame yang besar. Sedangkan yang lainnya yaitu terjadi kesalahan pada saat tidak melihat support resisten yang ada. Jadi pada saat itu bila posisi candle itu masih di tengah-tengah, belum mendekati garis support and resistance, itu saya mencoba open posisi dengan time frame yang kecil, sehingga kalau menurut saya pribadi itu sangat memungkinkan terjadinya loss atau kesalahan. Adapun yang saya coba di sini juga tidak terlalu melihat time frame yang besar. Itu yang saya banyak lihat di situ. Dan sehingga banyak terjadi loss itu mengenai SL. Beberapa kali saya coba dan kita lihat di sini kita melihat banyak sekali SL yang kena. Nah, ini contohnya. Ini Euro GBP saya mencoba dengan mode averaging. Ini dua-duanya kena. Ini kalau dilihat berapa kerugian saya, ini berarti 5 dolar ditambah sekitar 6 dolar, itu yang saya kena kerugian saya. Tapi nggak apa-apa ya, kita terus berusaha mencari profit ya. Walaupun ini ya walaupun rugi, kita harus sudah siap dari presentasi yang sudah kita siapkan. Terus untuk out USD, ternyata ini juga saya mengenai loss, terkena loss kalau udah beberapa hari. Ada 1 hari kalau nggak salah. Tapi ya nggak apa-apa, udah biarin nggak apa-apa. Coba kalau lihat yang out USD. Nah, out USD berarti di sini saya pada saat open posisi ini mengenai SL. Stop loss-nya berapa? Stop loss-nya di sini saya mencoba open posisi yaitu pada saat 751. Nah, saya open posisi sell itu posisi di sini. Nah, terus SL-nya saya taruh di 76. 07776 Nah, ini di sini. Sebenarnya kalau melihat ke samping kiri di sini, ini sebenarnya kalau memungkinkan hampir sama dengan batasan ini saya melebihi kan. Kalau dari sini 76, 76 mana? Nah, di sini melebihi batas di sini. Akan tetapi ya kita tidak tahu jalannya market seperti apa. Ternyata stop loss yang mengenai. Udah nggak apa-apa, saya tetap coba open posisi sell karena saya melihat time frame yang besar. Ini saya akan mencoba selalu di posisi sell. Ya nggak apa-apa, semoga itu nanti ada gantinya. Ini untuk keterangan yang Aldus kenapa mengenai SL ya, stop loss. Sekarang kita coba bahas lagi yang Euro GBP. Nah, ini Euro GBP kemarin itu saya mencoba posisi sebentar. Euro GBP. Nah, ini lumayan juga, ini lumayan besar. Posisi pertama saya itu membuka di posisi 583. 583 itu di mana? Oh iya, saya lupa. Ini juga kesalahan saya yang pertama, saya melihat bahwa ini ada doji. Nah, doji ini
Euro GBP 583. Sorry, price-nya pas harga 8608, 8608. Nah, ini masih terlalu tinggi. Ini masih terlalu tinggi ini. Dari batasan yang ada di sini. Batasan saya buat di sini. Terlalu tinggi. Kenapa saya open posisi ini? Open posisi ini. Saya melihat pola candle di mana ada doji. Dan di sini untuk posisi turun, ini ada ekor yang panjang di sini. Maka saya mencoba untuk buy tanpa melihat bahwa di sini ada support resisten masih jauh di sini. Sebenarnya saya pun sudah mencoba untuk memberikan stop loss yang lebar. Coba kita lihat stop lossnya di posisi mana. 8583, 583. Kita cek 83, 583. Nah, posisinya di sini pas banget ini di sini. Ini pas banget posisinya di sini. Kalau misalkan saya menambahkan stop loss lebih banyak lagi, mungkin bisa. Tapi ya lagi-lagi market, siapa yang tahu arah candlenya, saya hanya menambahkan beberapa ini. Sedangkan pada saat itu saya membuat averaging dengan SL yang sama persis di bawahnya, bukan di bawahnya tapi sama persis ini. Sehingga dua-duanya itu Euro JPY, JPY itu kena. Seperti itu. Terus ada lagi mana ya? Ada beberapa tadi Euro JPY. Oh, kita lihat pada time yang tanggal 11. Tanggal 11. Nah, ini time fresh swap. Nah, ini berarti out USD itu yang mana? Out USD. Ini tadi USD CAD, out CAD. Out CAD berarti yang ini. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau dari analisis saya harusnya ikutin dari time frame yang besar. Makanya kan saya ditulis di sini hanya untuk mengingatkan saya bahwa ini saya akan mencoba selalu posisi buy. Akan tetapi di sini saya akan mencoba counter trend. Seperti beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa sini saya counter trend dengan mengambil taking profit yang sedikit. Akan tetapi kembali lagi bahwa kita nggak tahu arah market ya. Nah, mungkin ini juga bisa lari nanti arahnya melebihi ini, bahkan sepadan atau menuju ini. Jadi pada prinsipnya mungkin akan kenapa saya selalu mencoba buy, karena ada batasan yang ada di sini. Kita ganti, kita rubah bahwa nah ini support resistennya, karena sudah terlewati, dan berarti dia akan kemungkinan menuju sini atau menuju sini. Tapi kita melihat yang terdekat adalah ini. Kita lihat ini. Seperti itu. Nah, ini kan di sini masih jauh ya, berarti dia akan berusaha untuk naik terus. Sudah, biarin aja. Karena di sini memang sedang trennya untuk naik. USD CHF, USD CHF. Ini. USD CHF. Oh iya, USD CHF. Ini saya open posisi jam berapa tadi saya lupa. Ini belum melewati ini, berarti sebenarnya ini. Nah, USD CHF kita lihat USD CHF mungkin kalau misalkan sudah dibahas kemarin ataupun tadi pagi, ya mohon maaf, saya mungkin saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi bahwa USD CHF ini saya open price di 8959, 8959, 8959.
Nah, oh iya, ini saya open posisi di sini. Open price 8959. Ini tinggi banget ya. Karena saya berprinsip pada saat itu bahwa ini akan selalu buy dan di sini juga masih banyak hambatan-hambatan reversal di sini. Maka saya mencoba di sini posisi buy. Sebenarnya apabila mau mengingat bahwa paling tidak kita harus mengingat yang namanya support and resistance. Ini supportnya, ini resistennya. Paling tidak kalau sudah mendekati ini baru kita open posisi. Akan tetapi lagi-lagi yang namanya saya tergesa-gesa ataupun kurang waspada ataupun apa tidak melihat support resisten, hanya melihat oh ini ada posisi yang naik ataupun nah ini ada candle hammer, maka saya open posisi. Padahal itu harus satu padukan antara pola candle dan support resisten atau batasan-batasan yang telah dibuat. Itu yang menjadikan tadi terkena stop lossnya itu juga kena. Dan selanjutnya karena saya sudah berprinsip bahwa nanti akan selalu buy, tetap saya open posisi di sini walaupun tadi sudah kena SL-nya seperti itu. Ini kita biarkan saja. Di sini saya juga belum open posisi kalau gold. Nah, tadi sebenarnya kepikiran apakah saya open posisi atau enggak, tapi pada saat saya akan coba open posisi ternyata untuk gold sendiri nilainya harus besar ya, uangnya juga harus besar. Jadi akhirnya saya tidak jadi open posisi, tapi saya biarkan aja lah buat lihat-lihat aja buat analisis. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sini nih, ini lumayan untuk di sini. Nah, seperti itu. Sebenarnya hampir menyentuh ini. Kita perbesar lagi. Nah, itu seperti itu. Tapi kita harus mengingat modal yang kita gunakan. MM harus kita perhatikan. Itu seperti itu. Itu dari saya uraian-uraian mengapa bisa terjadi banyak loss. Mungkin minggu ini banyak sekali loss yang saya dapatkan, tapi nggak apa-apa. Itu namanya proses untuk mencari apa profit ya. Nanti kita akan lanjutkan coba. Ya mungkin pada saatnya dilalah atau kebetulan ini tidak ini ya, saya mohon maaf. Terima kasih itu dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.